Baik, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-14. Judul perikop ini adalah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak kecil." Nah, mari kita akan bertolak dari ayat yang ke-21. Pertanyaan Yesus, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" itu ditujukan kepada orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Yesus menanyakan tentang berapa lama ia mengalami kebisuan itu? Nah, pertanyaan Yesus bukan untuk mengukur apakah bisa sembuh atau tidak. Ya, jelas ini sekali lagi saya katakan bahwa pertanyaan Yesus bukan untuk mengukur apakah bisa sembuh atau tidak. Bukan untuk mengukur bahwa sakitnya parah sehingga nggak bisa sembuh, atau sakitnya sudah lama sehingga tidak sembuh. Bukan itu. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. All things are possible. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mau itu sudah lama, mau itu baru, mau itu sakit yang parah, sakit yang mematikan. Sekali lagi saya katakan, all things are possible. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi Yesus bertanya kepada orang tuanya, "Sudah berapa lama ia mengalami hal ini?" Yesus ingin keterbukaan. Yesus ingin pengakuan yang sejujur-jujurnya dari orang tua anak tersebut. Yesus mau
supaya orang tuanya menyampaikan apa adanya, permasalahan yang dia alami, sakit anaknya yang sejak kecil. Yesus ingin keterbukaan, bukan Yesus tidak tahu, tapi Yesus mau keterbukaan hati, kejujuran dari orang tua anak yang bisu itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita. Tapi Tuhan juga mau ada keterbukaan dari kita, kejujuran dari hati kita yang paling dalam. Percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin engkau merindukan masalahmu dijawab, diatasi oleh Tuhan. Ungkapkan dengan seluruh keterbukaan, ungkapkan dengan kejujuran hati. Supaya apa? Dari hati yang paling dalam, Bapak Ibu mengungkapkan pergumulan, persoalan kepada Tuhan Yesus, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu saat dokter menyatakan bahwa istri saya sulit untuk bisa mendapatkan anak atau keturunan. Secara medis memang benar, karena berdasarkan dengan riwayat, berdasarkan dengan diagnosa. Sehingga dengan diagnosa tersebut, dokter mengatakan bahwa istri saya susah untuk bisa mendapatkan anak. Bisa jadi 10 tahun baru punya anak, atau paling cepat 5 tahun baru punya anak. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Begitu kami menikah, tahun 98 kami menikah. Kami berdoa, kami percaya bahwa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa itu baik adanya, bahkan sempurna. Dan tahun 98 bulan Mei tanggal 20 kami menikah. Kami berdoa, kami tumpangkan tangan kami tumpangkan tangan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada rahim yang mengalami gangguan, kalau ada dinding rahim yang kering, aku berdoa dalam nama Yesus, sempurnakan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Yesus sanggup membuat dinding rahim yang kering. Yesus sanggup membuat rahim yang bermasalah. Dalam nama Yesus diubahkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, tanggal 20 Mei tahun 1998 kami menikah. Dan 1 tahun berikutnya, bulan Mei tanggal 9 tahun 1999. Artinya 3 bulan kami menikah, dan 3 bulan itu dinyatakan hamil. Dan 1 tahun kami menikah, Tuhan memberkati dengan seorang putra. Dokter mengatakan 5 tahun paling cepat, bisa 10 tahun. Dan itu tidak salah, karena sesuai dengan keilmuan dari dokter kandungan tersebut. Tetapi
Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tahun 99 Tuhan berikan anak kepada kami satu. Tahun 2000 Tuhan memberikan anak yang kedua. Dan tahun 2003 Tuhan memberikan kepada kami anak yang ketiga. Artinya apa? Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Bapak Ibu yang merindukan keturunan, tumbangkan tanganmu di atas rahim, di atas perut, dan katakan, bagimu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, tumpangkan di bagian tubuh yang sakit dan katakan, bagimu Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Katakan itu, doakan itu setiap kali engkau berdoa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus bertanya, sudah berapa lama? Itu bukan mengukur apakah bisa sembuh atau tidak. Tapi Yesus mau ada keterbukaan, ada kejujuran dari orang tua itu. Dan yang kedua, ketika Yesus bertanya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Orang tua mengatakan sejak kecil. Dalam hal ini Yesus mau melatih iman orang tua tersebut. Sekali lagi, Yesus mau melatih iman orang tua tersebut. Dalam hukum dunia atau dalam hukum alam, hukum manusia, manusia cenderung melihat dahulu baru percaya. Ya, sesudah melihat baru percaya. Melihat, dianalisa, oh ini bisa diperhitungkan atau tidak. Itu dalam hukum alam atau hukum manusia. Tapi dalam hukum kerajaan Allah, bukan melihat dulu baru percaya, tetapi dalam hukum kerajaan Allah, percaya dulu baru melihat. Percaya dulu baru melihat. Jadi dalam hal ini Yesus mau mengajarkan, sekalipun anakmu bisu dari sejak kecil, kalau kamu percaya anakmu bisa sembuh, maka anakmu akan sembuh. Sekalipun anakmu bisu dari sejak kecil, namun kalau kamu percaya anakmu bisa bicara, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Orang cenderung melihat dulu baru percaya. Tapi Yesus mengajar kita, percaya dulu baru kita akan melihat. Itulah iman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, jawaban ayah dari anak itu dikatakan bahwa ia bisu sejak kecil. Artinya apa? Artinya orang tua ini begitu sayang terhadap anaknya, begitu sabar terhadap anaknya, begitu tekun merawat anaknya dengan apa yang dialami oleh anaknya itu. Tapi dalam hal ini, Yesus mau menunjukkan bahwa kasih sayang Tuhan Yesus lebih daripada kasih sayang orang tua tersebut. Kasih sayang Tuhan Yesus lebih besar dari kasih sayang orang tua tersebut. Dan saya mau katakan, kasih sayang Tuhan Yesus kepada saudara juga lebih besar dari kasih sayang orang-orang terdekat saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, Yesus mengasihi saudara. Dan kalau Yesus mengasihi saudara, Dia tidak akan membiarkan saudara. Kalau Yesus mengasihi saudara,
Dia tidak akan rela, dia tidak akan tega melihat saudara bergumul seorang diri. Yesus ada bersamamu. All things are possible. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari saya akan berdoa buat saudara. Saudara boleh taruh tangan di bagian tubuh yang sakit, yang mengalami gangguan. Percaya dulu, baru melihat. Kalau engkau percaya, engkau akan alami mujizat Tuhan saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi orang-orang ibu-ibu yang merindukan keturunan. Tuhan jamah. Berkati keluarga suami istri yang merindukan keturunan, merindukan anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberikan keturunan-keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami sakit menaun, sakit berat, lumpuh, stroke, kami berdoa. All things are possible. All things are possible. Tidak ada perkara yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Allah, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita semua. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh share khotbah atau renungan ini kepada orang-orang supaya orang lain diberkati oleh Tuhan.